Nah, oke. Nah, kita akan bahas yang namanya pertaksamaan rasional. Bentuk umumnya seperti ini. A per B kecil C per D. Kemudian di mana A, B, C, D ini semuanya polinom. Nggak ada bentuk akar. Nggak ada harga mutlak. Ya, hanya polinom aja. Dan tentunya nanti harus terdefinisi di mana B dan D-nya nggak boleh 0. Kemudian tanda ini kadang-kadang juga tandanya ini, kadang-kadang tandanya ini atau ini. Tergantung soalnya. Jadi nggak selalu lebih kecil. Bisa yang tiga yang lainnya. Nah, kemudian contoh ini pertaksamaan rasional. Pertaksamaan rasional ini, nah ini simbolnya yang ini gitu ya. Ini polinom bagi polinom, polinom bagi polinom gitu. Yang ini ngapain? Ini manusia yang sama, tapi yang ini tinggi-tinggi, yang ini pendek-pendek gitu ya. Nah, lebih kecil kan? Ya. Yang aneh itu cewek. Cewek itu. Nah, jangan nanti ke baca istri saya. Oke. Kemudian tujuannya ngapain? Tujuan kita adalah mencari solusi dari pertaksamaan ini. Apa itu solusi? Yaitu menentukan semua bilangan real X, berapa aja X-nya yang memenuhi pertaksamaan ini. Tapi harus semua. Jadi kalau kita ngitung, oh X-nya ini, ketinggalan 1, ya salah. Harus semua bilangan real X, semua yang memenuhi hubungan ini. Nah, langkah-langkahnya adalah yang boleh digunakan. Kalian boleh nanti di ujian menggunakan cara SMA, asal betul gitu langkahnya ya. Nah, langkah dasarnya ini, nanti ada beberapa tambahan yang juga boleh dipakai, tapi yang dasarnya ini. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi, kalau ini saya tambah dengan X, yang ini juga saya tambah dengan X, boleh gitu ya. Jadi, yang ini saya ubah ditambah X, yang ini juga saya tambah X. Nggak akan berubah hubungannya. Gitu. Dan solusinya juga nggak akan berubah. Oke, hapus lagi. Itu maksudnya. Mau ditambah 7, kedua ruas 7, ya sama aja. Kemudian mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif, boleh. Yang ini dikali 10, yang ini dikali 10. Atau yang ini dikali dengan X kuadrat tambah 1 seluruhnya, tapi buat apa? Ya nggak tahu. Yang ini juga kalikan dengan X kuadrat tambah 1. Karena X kuadrat tambah 1 kan positif pasti. Ya. Mengalihkan dengan 100 ya boleh. Kemudian kalau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif akan mengubah tanda pertaksamaannya. Jadi kalau dikalikan negatif, katakan ini saya kalikan dengan -1, yang ini juga dikalikan -1, dikalikan -1 itu, ini juga dikalikan -1, maka tanda ini berubah. Gitu ya. Pokoknya kalau dikalikan bilangan negatif, -2 ya tentunya sama aja. Gitu. Oke, ini yang dasar yang harus diketahui. Kalau dikali silang, boleh nggak? Hah? Kenapa? Hah? Kenapa nggak boleh? Kalau dikali silang kan berarti kita kalikan yang kiri dengan X plus 3. Ya benar. X plus 3 juga dikalikan 2 min X gitu kan. Kalau kali silang kan ini jadinya X tambah 1 kali X tambah 3 gitu kan. Ini yang kanan berarti dikali apa? X
kali 2 min X gitu kan. Nah ini nggak boleh, kenapa? Karena ini kan belum tahu positif negatifnya. Kan kalau dikali positif, nggak berubah ininya. Kalau dikali negatif, dia berubah. Kalau dikali X plus 3, 2 min X, ini kan nggak tahu positif negatifnya. Jadi mengali silang nggak boleh di sini. Gitu ya. Tapi kalau mau dikalikan X kuadrat tambah 1 kedua ruas, boleh. Karena udah pasti positif. Gitu. Jadi hati-hati. Ini mahasiswa tuh susahnya suka yang diingat yang salah. Dibilangin nggak boleh ngali silang, di ujian dikali silang sama dia. Mungkin ngajarnya harus dibalik ya. Silahkan dikalikan silang gitu. Jadi nanti di ujian nggak akan dilakukan. Itu alasannya ya, nggak boleh kali silang karena tandanya belum tahu. Kalau ternyata pengalinya positif, ya oke gitu ya. Ini nggak dicatat juga nggak apa-apa, udah saya rekam, nanti ada rekamannya. Ya. Dikuadratkan juga nggak boleh kalau belum tahu tandanya. Karena ini sebenarnya bilangan ya. Contohnya nih, min 2 kecil. Ini teh. Min 2 kecil dari 7. Ini mah masih benar, bisa salah. Itu dulu, kecil dari min 1 itu ya. Kalau dikuadratkan kan berubah. Ini jadi 4, ini jadi 1. Berubah tandanya. Gitu. Kalau dikuadratkan. Dikuadratkan tandanya bisa berubah, bisa enggak. Kalau dua-duanya tahun positif, ruas ini meskipun ada X-nya tapi pasti positif. Yang ini juga pasti positif, boleh dikuadratkan. Kalau belum tahu tandanya kayak ini kan tandanya belum tahu nih, X-nya belum tahu berapa, nggak boleh dikuadratkan. Nah, jadi kan ada banyak batasan, bingung kan? Mana yang boleh, mana yang enggak. Kalau bingung, maka ikuti cara saya yang selalu berhasil tapi agak panjang. Tapi kalian di ujian nanti kalau ada rumus yang cepat dan yakin benar, boleh dipakai. Karena nanti yang ngoreksi tuh ngelihat, oh langkahnya benar ya udah, boleh. Tapi kalau nggak yakin langkahnya dan ternyata salah itu, ya disalahkan gitu ya. Nah, langkah saya ini selalu pasti benar nih. Pasti benar, cuma panjang. Kadang-kadang untuk soal tertentu nggak efektif. Tapi jangan khawatir, ujian itu, nulis itu nggak keburu. Yang nggak keburu tuh kalau kalian ketemu soal terus bengong. Dimanain ya gitu, terus nanti matanya mulai gitu, ada pengawas ngeliatin gitu ya. Yang lama tuh itu nulis cepet asal udah tahu langkah-langkahnya. Jadi jangan khawatir kehabisan waktu gitu ya. Oke, cara yang paling efektif yang ini, bukan paling efektif, yang pasti jalan ke bentuk persamaan rasional manapun. Ini cara ini. Ini lewat dulu aja. Yang ini kenapa saya lewat? Karena ini sebenarnya udah otomatis, X-nya nggak boleh 2, nggak boleh min 3. Kan, ya. Jadi nanti solusinya nggak mungkin X-nya termasuk 2. Karena kalau 2 ini ngebagi 0 kan nggak boleh. Oke, tapi itu lewat aja dulu. Nah, caranya buat salah satu ruas menjadi 0. Kalau di SMA mungkin dibilang pindah ruas. Boleh yang kiri ke kanan, boleh yang kanan ke kiri. Sebenarnya itu kita melakukan langkah ini nih. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi kedua ruas saya tambah dengan ini. Kedua ruas saya kurangi dengan X plus 3. Ya ini dikurangi bilangan yang sama. Gitu ya. Kan menjadi 0. Nah, jadi 0 ini. Ya, ngingetnya kita pindah ruas. Gitu ya. Kalau pindah ruas, yang ini tandanya jadi negatif nanti. Oke.
Pindah ruas boleh. Apapun, karena itu prinsipnya mengurangi salah satu ruas dengan bilangan yang sama. Mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Setelah itu, ini disatukan. Samakan bawahnya. Bawahnya itu penyebutnya. Samakan. Ini penyebutnya samakan. Kalau ada yang nggak paham, tolong nanya ya. Soalnya kayak angkatan yang baru lalu itu ada yang nggak tahu, dan ternyata di SMA-nya kan yang angkatan kemarin tuh 5 semester online. Di SMA-nya dari kelas 1, kelas 2 full, kelas 3 full online. Dan gurunya itu nggak ngerti sama sekali menggunakan kayak Zoom, MS Team, apa segala, nggak tahu lah pokoknya pengajaran lewat online. Dan alatnya juga nggak punya. Jadi saya tanya, gimana kamu jadi sekolahnya? Ya gurunya hanya ngasih tugas lewat WA. Teorinya belajar sendiri, dikasih tugas-tugas. Gitu ya. Dan dia ketinggalan cukup banyak gitu. Oke. Kalau ada langkah yang nggak paham, tanya ya. Jangan diam aja. Ini paham gitu kamu? Ngantuk-ngantuk masa paham? Oh, nggak ngantuk ya? Nggak, selama ini keluar nggak ngantuk. Ditaruh ini ngantuk lagi kan? Pokoknya kalau ngantuk ingat nih. Setelah itu kita satukan ya. Satukan, disambung aja ini, dikurangi ini. Gitu. Oke. Pembilang tuh yang atas, penyebut tuh yang bawah. Satukan. Saya hitung, ini. Saya sederhanakan. Yang bawah kenapa nggak dikalikan? Yang udah terfaktorkan, udah berbentuk perkalian, itu biarkan aja. Ya. Kayak ini udah bentuk perkalian, jangan dikaliin. Kalau yang ini bukan perkalian, karena ini masih ada, ini memang perkalian tapi dikurangi ini. Jadi saya harus hitung dulu. Hitung. Setelah itu saya sederhanakan, ini bisa disederhanakan kan ya? Tek, sederhanakan. Jadi ini. Nah, kemudian faktorkan pembilang dan penyebut. Penyebut udah terfaktor. Difaktorkan tuh artinya dibuat menjadi perkalian polinom yang derajatnya lebih rendah. Serendah mungkin. Gitu ya. Nah, saya mundur sedikit atau nulis aja di sini. Kita tadi di depan lihat ini. Polinom AX kuadrat tambah BX ditambah C. Saya lupa menambahkan tadi. Pak, itu harusnya 2x kuadrat min 6x ya? Pak, ini salah min 4x. Ini tambah. Gitu aja. Cuma salah segitu tapi salah di ujiannya. Salah segaris aja. Sengaja itu teh menyimak nggak gitu? Berarti menyimak. Gitu jawabnya. Nah, tadi kita lihat polinom ini dia akan punya akar kalau D-nya besar 0 atau D-nya sama dengan 0 ya. Ini akarnya 2, ini akarnya kembar 1. Kalau D-nya kecil 0, dia nggak punya akar. Jadi gambarnya di sini, dia kalau nggak punya akar seperti ini atau seperti ini. Tergantung A-nya. Kalau positif ini, kalau negatif ini. Nah, polinom yang D-nya kecil 0 ini udah nggak bisa difaktorkan lagi. Namanya polinom definite. Ini definite. Kalau yang seperti ini namanya polinom kuadrat yang definite positif. Selalu nilainya lebih besar dari 0. Yang ini definite negatif. Jadi kalau ke polinom derajat 2, D-nya kecil 0. Nggak bisa dibikin perkalian gini lagi. Ya. Nah, yang ini saya periksa.
B kuadrat min 4AC negatif kan? 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali 2 kali 3. Ini kan D-nya berapa yang atas? B kuadrat min 4AC. Ini kan kecil 0 kan? Ih, selalu ada garis kecil 0 dia. Artinya yang atas itu polinomnya definite. Definite positif negatif? Definite positif karena ini membuka ke atas ininya A-nya. Membuka ke atas definite positif. Nggak bisa difaktorkan kayak gini lagi. Kalau nggak percaya cobain aja. Nanya dukun juga nggak akan bisa. Gitu ya. Kalau masih 0 D-nya atau besar 0 bisa difaktorkan. Nah, kalau nggak bisa faktorkan ya udah biarin aja. Selanjutnya langkahnya kita bikin garis bilangan. Garis bilangan mah garis aja lurus. Kemudian tandai akar-akar dari pembilang dan penyebut. Yang pembilang tadi kan selalu definite positif, nggak punya akar. Ya udah, nggak ada tandanya. Yang bawah mana akarnya? Yaitu yang menyebabkan 0. X-nya 2 atau X-nya min 3 kan? Jadi tandai 2 dan min 3. Ini bolong-bolongnya mah sebenarnya nggak terlalu perlu dulu ya. Jadi pokoknya tandai aja ini ada min 3 dan 2. Itu belakangan sebenarnya munculnya bolongnya. 2 dan min 3. Jadi yang menyebabkan ini 0 dan yang menyebabkan ini 0. Tapi yang atas karena D-nya kecil 0 nggak punya akar, maka ya nggak ada penyebab 0-nya ini. Yang ini ada penyebab 0-nya di 2 dan di min 3. Kotak-kotak merah, paham nggak? Ya kamu kotak-kotak merah ya. Oh ya dia, kotak-kotak merah, paham nggak? Ya habis namanya nggak tahu ya gimana mau manggil. Kotak-kotak merah aja. Kemudian setelah ditandai, berarti interval bilangan real terbagi segmennya menjadi 3 bagian. Nah setelah itu kita kita ambil bilangan salah satu di sini di interval paling kiri. Berapa aja? Mau min berapa? Jangan yang deket-deket susah ngitungnya. Ambil min 1 juta. Periksa tanda dari depannya aja. Bukan tanda pertaksamaan, ininya nggak ikut. Tanda depannya aja ya. Tanda yang perannya itu. Masukin. Min 1 juta. Ini kan tadi definite positif. Pasti positif. Kalau nggak percaya hitung aja 2 kali min 1 juta pangkat 2 tambah ini pasti positif. Yang ini X-nya min 1 juta. Positif ya. Yang ini min 1 juta negatif. Plus min plus min. Jadi min. Nah, maka di segmen yang ini dia akan min semuanya. Masukkan lagi yang di sini. 0, paling gampang 0. Ini tinggal 3. Sebenarnya ini mah nggak usah dihitung, udah pasti positif tadi, definite positif. 0, masukkan dia. Nilainya positif. Ini negatif. Positif. Ini juga positif. Jadi seluruhnya plus, hasilnya plus. Demikian juga yang interval ini gitu ya. Masukkan aja. Jangan pilihnya 3. Aduh susah 3. Ya 3 boleh. Tapi susah. Pilih aja 1 juta. Ini positif. Ini negatif. Ini positif. Jadi min. Gitu ya. Nah setelah itu. Oh ya. Ini dikasih keterangan. Tanda dari ini. Hati-hati. Bukan tanda dari pertaksamaan ini. Bukan ya. Tanda dari yang ininya aja nih. Setelah itu kita simpulkan. Kan kita mencari X supaya ini besar sama dengan 0. Yang mana
Ya yang ini kan. Min 3-nya boleh nggak? Nggak boleh karena nanti ngebagi 0. 2-nya boleh nggak? Nggak boleh, nanti ngebagi 0. Jadi tadi sebenarnya bolongnya itu baru ketahuan belakangan. Jadi kalau di ujian ya tandain aja gitu, nggak apa-apa, nggak usah dibolongin. Jadi simpulkan aja himpunan penyelesaiannya atau solusinya adalah interval ini. Ujungnya nggak masuk. Boleh nulis gini, boleh juga nulisnya gini. Himpunan X, X-nya di antara min 3, X kecil dari 2. Terserah jawabnya mau ini boleh, mau ini gini, boleh. Tapi jangan cuma gambar. Kalau gambar nanti mana solusinya kok nggak dijawab gitu. Ya? Jadi kayak gitu gambarnya, soalnya kalau misalnya beda pakai nasi tengah atau bolong itu nanti 2 sama 3 masukin nantinya. Kalau gimana? Kalau misalnya si titiknya bolong itu bolong nggak dari Nggak usah dibolongin lah, pokoknya nandain akar aja gitu. Gitu aja ya. Gitu aja. Oh iya. Makanya saya coretin, saya pintahin. Kan kita belum tahu gitu sebelum nguji. Yang penting di sininya benar. Gitu ya. Jangan cuma gambar. Oke, ya? Ya, Pak. Kalau nulis ukuran tulis saya kalau nulis X atau dalam itu nilai X. Hah? Maksudnya di mana nulisnya coba? X bilangan real gitu? Itu lebih sempurna. Kalau orang matematik murni nulis gini kayak saya bisa disalahin. X-nya yang mana cina? Kumpulan kuda atau kumpulan kambing? Nah, sebenarnya kita caranya bilangan real aja. Min 3 X. Ya, kalau ketemu orang matematik murni harus yang ini. Kalau X real di belakang boleh nggak, Pak? Hah? Kalau di belakang boleh. Boleh. Ini X gini, tambahin X-nya bilangan real. Yang gitu-gitu mah nggak udah. Di kuliah matematik B dosennya baik-baik. Ada orang murninya, Pak Oki sama Bu Dela. Tapi yang lalu-lalu saya pernah koordinatornya, saya bilang yang gini boleh. Udah nurut aja, yang bukan koordinator. Dan mereka udah ketularan, jadi nggak berapa murni. Kecuali kuliah di matematik ya, yang dasar-dasar harus. Oke, jadi caranya gitu ya. Salah satu ruas dibuat 0, samakan pembilang penyebut, disatukan, difaktorkan, tandai, dibilang garis bilangan real, periksa tandanya. Udah, cara ini pasti manjur. Cuma panjang. Jangan khawatir, waktu pasti cukup. Kalau udah tahu caranya, pasti waktunya cukup. Nggak akan kekurangan waktu. Dan jangan khawatir salah ngitung. Di sini nanti penilaiannya bukan hasil akhirnya. Kalau jalannya salah, hasil akhirnya benar juga, malah nilainya kecil. Tapi kalau jalannya betul, salah ngitung, biasanya nilai masih tinggi. Bisa 9 atau kadang-kadang, salah ngitung di bawah udah 100. Jadi kita mah di sini pause dulu, nanti kedengeran guru. Udah paham? Kalau ada pertanyaan tanya. Tanya, amin. Nah, contoh yang kedua. Atau dia mau nyanyi lagi supaya semangat. Enggak lah, lanjut dulu, ini tanggung. Tentukan solusi dari pertaksamaan ini. Nah, kalau ada dua seperti ini, artinya X-nya itu harus memenuhi yang kiri juga yang pertaksamaan kanan ya. Harus memenuhi dua-duanya. Kalau saya ambil X-nya 100, memenuhi yang kiri enggak? 100 kuadrat dikurangi 100. 10.000 kurangi 100. Betul ya, lebih besar dari 2 ya. Tapi enggak lebih kecil dari 6. Enggak boleh. Jadi kalau di sini saya lihat bentar.
Ini kalau X-nya 100 dipenuhi. Yang ini tidak dipenuhi ya. Yang ini tidak. Sebaliknya kalau berapa yang memenuhi kanan tapi nggak memenuhi kiri. Nah, susah nyari X-nya. Tapi intinya harus memenuhi pertaksamaan kiri juga pertaksamaan kanan. Jadi cara mencarinya kalau ada dua gitu. Sebentar ini. Kalau ada dua seperti itu. Ini rekamannya jalan. Kita kerjakan satu-satu gitu ya. Sebenarnya kalau spesial bisa langsung dikerjakan dua-duanya. Kedua ruas dikurangi berapa, ditambah berapa, langsung ketemu dua-duanya. Tapi saya akan kerjakan satu-satu. Kayak tadi. Ini. Tadi langkahnya salah satu ruas dibuat 0. Pindahin. Terserah ini mau pindah ke sini atau ini sini. Lebih gampang 2 ke kanan mungkin ya. Jadi dikurangi 2 kedua ruas. Kemudian tadi apa langkahnya? Samakan penyebut. Nggak ada penyebut di sini. Faktorkan. Setelah itu faktorkan. Periksa dulu B kuadrat min 4AC-nya. B kuadrat 1 min 4AC. Oh, positif ya. Diskriminannya positif. Min 4AC-nya plus 8. Oh ya. Jadi ini bisa difaktorkan jadi apa? Memfaktorkan bisa nggak? X plus berapa kali X plus berapa atau X min berapa kali berapa? Berapa? X. Dia udah betul. Saya buka aja padahal nggak paham juga yang diomong dia. Memfaktorkan gini, siapa yang belum bisa? Ngaku kalau belum bisa tuh jadi dijelasin. Tapi jangan pura-pura nanti semua bilang sekelas nggak bisa, tinggal diguyur semua itu. Bisa? Nggak percaya? Oke. Ya kalau malu nanya di kelas boleh juga nanti. Nggak boleh japri nggak boleh, nanti banyak yang japri cilaka saya. Ya. Oke. Pause dulu yang mau ke toilet. Oke, jadi untuk pertaksamaan yang ada 2 seperti ini kita selesaikan satu persatu. Jadi yang ini nanti ada himpunan penyelesaiannya, ini ada himpunan penyelesaiannya, sebutlah ini HP1, bukan HP ini ya, himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian 1, himpunan penyelesaian 2. Himpunan penyelesaian seluruhnya diapakan? Diiris, digabung? Dipotong. Pakai pisau itu. Kalau X-nya 100 memenuhi yang kiri enggak? Berarti masuk di HP1 ya? Tapi kalau X-nya 100 memenuhi yang kanan enggak? Jadi enggak ada di HP2 ya? Nah, jadi kalau HP seluruhnya HP1 dan HP2 harus diapakan? Kalau digabungkan tuh jadi seluruhnya. Yang masuk di HP1 boleh, yang masuk di HP2 boleh. Jadi harus diiris ya, karena harus ada di dua-duanya. Ini HP1, ini HP2, harus memenuhi keduanya. Harus diiriskan. Jadi nanti irisannya. Jadi itu, mikirnya gitu ya. Jadi jangan sekedar diapalin. Kalau 2 pasti diiris. Kalau ini nanti ada yang digabung gitu, harus dilihat konteksnya. Oke, kita selesaikan yang ini kayak tadi. Salah satu ruas dibuat 0. Kemudian difaktorkan pembilang penyebutnya. Di sini nggak ada penyebut. Ya ini aja yang difaktorkan. Tadi udah difaktorkan. Kalau ada langkah yang nggak tahu, tanya ya. Kemudian tadi apa? Setelah difaktorkan, bikin garis bilangan. Tandai akar-akarnya, penyebab nolnya, yaitu di min 1
dan di 2. Nggak usah pakai jendol nih ya, cukup aja gitu garis. Karena kita belum tahu dia masuk solusi atau enggak. Setelah diperiksa baru tahu. Ini tanda jangan ditulis tanda titik-titik. Kalau di ujian tulis ya, ini tanda dari X tambah 1 kali X min 2. Nah, kita periksa tandanya. Yang di kiri masukkan berapa? Min 1.000.000. Ini negatif, ini negatif. Jadi seluruhnya positif. Nah, yang itu juga sama yang di sini. Ini masukkan aja berapa? 1 aja. Supaya beda dengan kalian. 1 ini positif, ini negatif. Jadi min seluruhnya. Demikian juga yang di kanan 1.000.000 positif, ini juga positif jadi plus. Nah, simpulkan hasilnya adalah harus yang lebih besar atau sama dengan 0. Yang lebih besar 0 dulu, berarti yang positif. Berarti yang kiri ini dan kanan. Yang 0-nya pas di sini ya, min 1 boleh. Karena ini jadi 0. 0 lebih kecil sama dengan 0, betul nggak? Kalau lebih kecil sama dengan itu artinya lebih kecil atau sama dengan. Betul ya. Jadi min 1 boleh, 2 juga boleh karena ini jadi 0. Karena ini boleh 0. Dapatlah saya himpunannya ini. Yang di kiri min 1-nya masuk. Terus ke kiri sampai min tak hingga. Hati-hati min tak hingga jangan dimasukkan ya. Sama tak hingga itu nggak pernah masuk. Karena dia bukan bilangan real. Kemudian yang di kanan digabung dengan yang di kanan. Gabung ini gabung himpunan 2 sampai tak hingga. Kita cari yang kedua sekarang HP2-nya. Oke, kayak tadi lagi aja cepat. Salah satu ruas dibuat 0. Faktorkan kalau bisa B kuadrat min 4AC positif. Bisa difaktorkan. Gambar garis bilangan. Ini tanda nanti di ujian harus ditulis ya. Tanda dari ini. X plus 3 kali X plus 1 plus 2. Jangan tanda dari pertaksamaan ya. Tanda dari ini aja nih. Periksa kayak tadi ya. Udah nggak saya periksa lagi. Plus min plus ya. Nah. Simpulkan HP2 adalah yang negatif. Hah? Masa? Oh, ini min ya? Oke. Ini min. Tapi ke bawahnya betul ya? Gitu. Oke, setelah diperiksa, pemeriksaan tandanya benar nggak? Anggap aja benar. Males periksa lagi. Jadi yang kecil 0 adalah yang di tengah. Ujungnya masuk nggak? Min 2. Min 2 ini jadi 0. Nggak boleh. Harus kecil 0 nih mintanya. 3 nggak boleh juga. Jadi dapat ini. Nah, HP seluruhnya tadi harus HP1 diiris dengan HP2. Ngirisnya jangan pakai pisau, susah. Digambar. Digambar saya ngirisnya gini. Yang ini kan min 3 sampai min 1. Min tak hingga sampai min 1. Yang satu lagi 2 sampai tak hingga. Terus yang ini gambar di bawahnya. Min 2 sampai 3. Min 2 jangan digambar di sini ya, min 2. Kan ini min 1, min 2 lebih kiri lagi. Jadi min 2 gambarnya harus lebih kiri di sini, min 2. Min 2. 3 harus di kanan yang 2. 3. Dia ada, ini nggak masuk ya, jadi saya kasih lengkung gitu atau kasih bolongan. Yang ini tadi masuk, ininya kotak. Ini kotak masuk. Atau bolongan penuh. Irisan adalah di yang kedua, dilalui dua-duanya. Jadi mana? Yang di sini, betul? Sama yang di sini. Jadi HP-nya
Tulis saja HP1 iris HP2 sama dengan yang di kiri itu apa? Min 2-nya nggak masuk. Ini berapa tadi? Min 1. Aduh, nggak jelas min 1. Min 1-nya masuk. Kepotong. Jadi kita gabung dengan yang di sini. 2-nya masuk, 3-nya nggak masuk. Gitu ya, ngirisnya. Kalau dibaca aja gini kan susah ngirisnya. Digambar masing-masing. Irisan tuh yang dilalui 2 kali. Oke, ini tulisan bagusnya ada di bawahnya. Oh, ada gambarnya juga di bawah tuh. Nggak usah. Ah, tadi baru ngegambar capek-capek. Push. Push, 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 push. Nah, itu ya, yang dilalui dua-duanya. Jadi jangan bingung dengan iris gabungnya ya. Harus dilihat per langkah bagaimana gitu logikanya. Sudah? Kalau sudah saya lanjut, kalau masih ada yang nyatet saya tungguin. Kalau yang nyatetnya cewek, kalau cowok mah tinggalin aja. Pause dulu nungguin yang nyatet. Oke, lanjut. Ini soal latihan buat kalian. Habislah halamannya. Kita pindah halaman. Belum selesai, kita pindah halaman. Sebentar, pause dulu. Oke, pengertian harga mutlak. Harga mutlak X simbolnya pagar X gitu ya. Ini perjanjian simbolnya menyatakan nilai absolut atau harga mutlak dari X. Itu nilainya adalah seperti ini. Membacanya gini. Kalau X-nya lebih kecil atau sama dengan 0, maka harga mutlak X tuh nilainya adalah min X. Kalau X-nya besar 0, harga mutlak X tuh sama dengan X. Nah, untuk memahami ini, kita lihat contoh ini. Harga mutlak dari 3. Kita lihat X-nya. X-nya 3. X-nya 3 masuk aturan yang bawah, besar 0. Ya. Ini X-nya 3. Jadi, X-nya besar 0, maka mutlak X sama dengan X. Ya, sama dengan 3. Kalau min 5, harga mutlak min 5. X-nya min 5 ini. X-nya. Min 5 masuk yang mana? Kita lihatnya di sini dulu. Ini kecil 0. Maka harga mutlak min 5, X-nya min 5, itu nilainya min dari X-nya. Min dari min 5. Atau sama dengan 5. Gitu ya. Harga mutlak dari 0, 0. Ini tanda sama dengannya sebenarnya boleh ikut bawah, boleh ikut atas. Nggak pengaruh. Ini karena min 0 sama 0 sama aja. Nah, kalau ada pengurangan gini, harga mutlak X kurang Y, itu merupakan jarak antara X dan Y. Kalau jarak itu selalu positif ya. Ingat, kalau dilihat di sini, selalu positif ini. Ya paling-paling 0. Nggak pernah negatif. Karena kalau negatif harus diminkan. Kalau udah positif, langsung nilainya. Nah, ini sama aja. Ini kan X kurang Y juga bilangan. Jadi kalau ini yang tadi yang atas, yang pengurangan itu yang bawah. Kalau ini ada titik 1 dan titik 4, mutlak 1 min 4, sorry 4 min 1 dulu saya nyebutnya, 4 min 1 itu nilainya mutlaknya 3. 1 min 4 juga 3. Jadi jaraknya ya sama aja 3 itu. Jarak antara 1 dan 4 atau antara 4 dan 1 sama aja 3. Nah, sifat-sifat harga mutlak dari min A sama dengan mutlak dari A. Nggak usah diapalin, akan ingat sendiri harga mutlak min 3 itu ya. Sama harga mutlak 3, ya sama aja itu. Ya.
Harga mutlak AB bisa dipecah gini, pembagian juga bisa dipecah ini. Nah, yang ini kadang-kadang dipakai gitu ya. Harga mutlak A tambah B akan lebih kecil sama dengan dari masing-masingnya. Kenapa ada bisa lebih kecil sama dengan? Tergantung A dan B-nya. Bisa lebih kecil, bisa sama dengan. Kita lihat aja di contoh nyata. Kalau A-nya 3, B-nya 5 itu dibandingkan masing-masingnya. Sama. Hasilnya sama ya. Ini hasilnya 8, ini juga hasilnya 8. Berlaku ini. Tetapi kalau min 3 tambah 5 dibandingkan mutlak min 3 ditambah mutlak 5. Yang ini hasilnya 2, yang ini hasilnya 8. Jadi dia lebih kecil. Jadi bisa lebih kecil, bisa sama dengan. Sebenarnya ini saya hanya ilustrasi. Kalau lengkapnya ya ada buktinya ini. Kalau yang saya tulis sifat ini sebenarnya rumus ya. Rumus yang dibuktikan. Cuma kita nggak akan buktikan yang gini lah. Biar aja itu kelompok Slytherin yang membuktikannya. Ya. Ya kalau kuliah di matematik harus. Kemudian ini untuk persaksamaan nanti diperlukan kalau ada mutlak X kecil sama dengan A, A-nya bilangan, misalkan gini, mutlak X kecil sama dengan berapa 7 gitu. Kalau mau dibuka mutlaknya bisa jadi ini. Jadi ini, oh ya tanda ini tadi saya belum jelaskan di depan saya pakai, ini namanya ekivalen sama aja gitu X-nya. X-nya di antara 7 kecil sama dengannya dan min 7. Kenapa perlu dibuka? Nanti kalau ada persaksamaan dengan mutlak, arahannya selalu dibuka dulu mutlaknya. Karena kalau udah nggak ada mutlaknya, kita udah punya caranya yang di depan. Kalau mutlak X lebih besar sama A, itu kalau dibuka berlaku ini atau ini. Ya. Jadi artinya nanti menjadi 2, tapi solusinya gabungannya. Karena boleh, kalau atau tuh boleh yang ini, boleh yang ini. Nah, jangan diapalin, nanti di soal ketemu, kita memang ketemu ngelihat dulu rumusnya, kalau lupa ngelihat dulu, nanti ingat sendiri setelah beberapa kali. Percaya aja. Kalian tuh harus percaya ke yang kelihatan. Mana bisa percaya yang nggak kelihatan, kalau yang kelihatan aja nggak percaya gitu. Bingung ya. Oke. Ini nanti sudah kita sekian dulu. Hah? Bisa dibuka simbol-simbolnya kayak tadi. Bisa di apa? Bisa di play nggak? Kan tadi nggak bisa di play. Ntar dulu, pause dulu.